dia perjalanan menuju Sungai Lilin diiringi oleh hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 jam 5 pagi. Saya ditemani 3 saudara saya sekomunitas, Romo Carolus Sola, Bruder Konrad Sumirat, dan Romo Robertus Robi, bersama dengan Mas Anton, driver kami yang canggih luar biasa dari paroki MBK, berangkat ke kuasi paroki Sungai Lilin, Santo Aloysius Gonzaga di Sungai Lilin, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di Keuskupan Agung Palembang. Karena saya ditugaskan untuk bekerja di kuasi paroki ini. Nah, setelah perjalanan panjang 16,5 jam, menunggu ferry 2 jam lamanya, kena hujan badai di jalan tol dan di sepanjang jalan lintas Sumatera. Macet, harus berputar jalan yang jadi lebih jauh dan seterusnya. Pinggir sungai itu ikan pindang, pindang telur, Pindang tempat. Jam setengah 10 malam hari Sabtu itu sampai juga kami di sini. Nah, ini dia kamar saya yang baru di pastoran kuasi paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin. Dan tadi pagi dalam misa jam 9 pagi saya judulnya diperkenalkan, meskipun saya sudah 2 kali datang ke sini, bekerja membantu di sini, jadi sebagian umat sudah mengenal. Tapi memang secara resmi sebagai pastorkan di kuasi paroki ini tadi diperkenalkan dan disambut secara formal, secara resmi dalam perayaan Ekaristi itu oleh umat bersama pastor kepala di sini. Dan kemudian ada acara makan-makan sedikit. Nah, jadi mulai hari inilah dikatakan, atau mungkin besok atau kapanpun juga, yang jelas saya sekarang sudah ada di Sungai Lilin dan selanjutnya akan bekerja melayani di tempat ini, atau lebih tepat belajar melayani di tempat ini, karena ini pelayanan pertama saya di paroki, ya. Karya pelayanan di paroki ini yang pertama kali buat saya. Begitu. Nah, berikutnya ini ada cuplikan sana sini perjalanan dan kegiatan tadi, ada foto-foto dan sedikit rekaman kegembiraan kami bersama-sama tadi siang. Ya, itu aja, sharing sedikit. Kalau senang silakan lanjutkan nonton, kalau enggak boleh skip. Tuhan memberkati.
ada yang komen langsung dengan cepat memperhatikan, wow, penampilannya baru. Ada yang komen, kepalanya baru, dan seterusnya. Ya, ini memang baru dibandingkan sebelumnya, berbeda ya. Memang ini penampilan yang saya pilih untuk memulai perjalanan pelayanan saya di Gereja Katolik Sungai Lilin, Kuasi Paroki Santo Aloysius Gonzaga. Sebelumnya saya mengenang, bernostalgia masa saya di SMA, berambut panjang ya, buat saya cukup panjang ya. Itu memang saya sengaja lakukan, mengenang masa SMA. Ya kebetulan secara pribadi terus terang saya lebih senang penampilan itu ya, tapi kadang-kadang selera berubah juga. Nah, tetapi memang saya ingin memulai perjalanan episode yang baru ini dengan penampilan baru ini. Yang pertama, terus terang karena saya membayangkan pasti harus ketemu dengan Bapak Uskup di sini ya, jadi penampilannya perlu lebih rapi lah begitu ya, lebih mengesankan sebagai imam yang baik begitu ya. Kan nggak harus gundul Romo, betul ya, dan pasti nanti juga panjang lagi gitu. Nah maka yang kedua, saya ingin menjadikan ini pengingat buat diri saya sendiri bahwa saya belum pernah bekerja sebagai pastor paroki, baik pastor rekan apalagi pastor kepala. Jadi ini pengalaman saya yang pertama, dan katakanlah saya mulai dari nol begitu ya. Maka itu sebagai pengingat buat saya bahwa saya harus ya dengan rendah hati belajar macam-macam hal di sini. Pasti nanti ada banyak kesalahan, ada kesandung sana sini, tapi mudah-mudahan keputusan ini menjadi pengingat bagi saya bahwa saya harus belajar karena saya masih nol, sehingga masih sungguh-sungguh harus belajar. Ketika sudah menjadi setengah atau 3/4 atau bahkan nanti 1 atau 2 dan seterusnya pun, setiap orang masih perlu belajar, apalagi saya yang masih nol. Maka penampilan yang bulat seperti nol ini ya, selain mengingatkan pada mbak-mbak atau mas-mas di SPBU, kita mulai dari nol ya Pak. Ya, bagi saya sendiri ini sebuah pengingat. Yang ketiga apa ya, ada enggak? Nanti kalau ada saya beritahu ya. Nah, karena penampilan baru ini akhirnya ya ada juga hal-hal baru terjadi di sekitar saya, termasuk komen-komen yang muncul seperti yang tadi sudah saya katakan. Waktu masih di Jakarta sebelum berangkat, komen yang segera muncul, wah kepalanya baru, wah pembersihan total, dan seterusnya. Nah, yang cukup menarik, cukup lucu juga, tadi pagi keluar dari pastoran, kalau berjalan ke gereja yang jaraknya paling hanya ya 10 atau 20 meter begitu ya, dari pintu pastoran ke pintu gereja, bertemu dengan beberapa umat. Ya itu ada hal-hal menarik atau lucu yang terjadi. Persis di depan pintu pastoran di teras ada seorang bapak yang saya tahu persis itu siapa namanya, dari stasi mana begitu. Saya sapa, halo Pak, apa kabar? Sehat-sehat? Bagaimana Ibu? Sehat-sehat? Nah, beliau menjawab, oh baik Romo, saya sehat, Ibu juga baik-baik gitu. Mari Pak, permisi. Nah, saya berjalan ke gereja karena mau siap-siap dan membawa pengumuman gereja. Nah, setelah berjalan beberapa langkah, saya mendengar beliau bertanya kepada Bruder dan Romo yang tadi ada di situ mengobrol dengan Bapak ini. Saya mendengar samar-samar, itu tadi Romo ya? Romo siapa?
gitu. Jadi beliau rupanya tidak mengenali saya. Selain karena bulatnya ini, juga karena tadi masih pakai masker ya. Kemudian di dalam perjalanan beberapa langkah saja ke gereja itu juga bertemu dengan beberapa umat lain. Ada bapak yang hanya cengar-cengir, ya karena melihat saya dengan jubah putih, oh ini pasti Romo, lalu hanya ya sedikit cengar-cengir begitu. Ada yang sempat mengenali pangling, lalu komentar, wah Romo baru ini, Romo baru. Ada yang masih harus memiringkan kepala, melihat sana sini meyakinkan, dan seterusnya ya. Nah, bahkan setelah misa, kemudian saya mendengar cerita-cerita dari beberapa orang yang komentarnya kurang lebih sama. Romo, tadi saya itu bingung, ini mau menyambut Romo Nano, di depan ada 4 Romo yang berkonselebrasi, kok Romo Nanonya tidak ada. Jadi rupanya penampilan baru ini membuat pangling banyak orang, apalagi tadi pakai masker ya, sehingga tidak bisa dikenali. Tadi saya itu tidak bisa dikenali di mana Romo Nanonya. Jadi penyambutan Romo Nano, tapi Romo Nanonya tidak ada. Nah, saya menggeerkan diri. Itu sama seperti peristiwa kebangkitan Kristus ya. Kita baca dalam Injil hari raya Paskah atau malam Paskah, Injil tentang Yesus Kristus, tetapi Kristusnya tidak ada karena sudah bangkit. Nah, penyambutan Romo Nano, tapi Romo Nanonya tidak ada. Ya, semoga saya juga bangkit ya, ada hal-hal baru yang bangkit dalam diri saya ketika saya memulai perjalanan baru dalam hidup saya untuk mengikuti Kristus, melayani seperti Dia, menghadirkan kerajaan Allah seperti Dia, seperti tadi diajakkan, diserukan oleh Pastor Kepala Romo Yudi kepada kami semua. Silakan melanjutkan tayangan ini kalau mau. Sekali lagi, mari kita saling mendoakan, Tuhan memberkati. Sekarang saya sudah tahu alasan yang ketiga, sudah ingat alasan yang ketiga dari penampilan baru saya ini. Kalau Anda tahu siapa dan bagaimana penampilan Pastor Kepala Kuasi Paroki Santo Aloysius Gonzaga Gereja Katolik Sungai Lilin, maka Anda akan mengerti dengan baik alasan ini. Ya, saya mau solider dengan beliau, tidak mau berlaku tidak sopan. Hormat Romo Yudi. Tuhan memberkati.